Baru kemarin kita membahas mengenai engineering wahana antariksa Voyager 1 dan 2 karena berjaga-jaga jika nantinya secara resmi pihak NASA menyatakan Voyager 1 telah putus kontak dengan bumi. Tapi baru-baru ini, setelah kurang lebih 5 bulan, para insinyur NASA kehilangan kontak dengan wahana antariksa Voyager 1. Akhirnya saat ini para insinyur NASA kembali dapat berkomunikasi dengan Voyager 1 dari jarak yang tentunya sudah sangat-sangat jauh. Jadi, awalnya semua masalah komunikasi dengan Voyager 1 muncul pada tanggal 14 November tahun 2023, di mana setelah menjelajahi ruang antar bintang dan berada pada jarak sekitar 24 miliar kilometer dari bumi, kode biner yang biasanya dikirim oleh wahana antariksa Voyager 1 dengan bahasa komputer yang terdiri dari angka 0 dan 1, tidak lagi mengirimkan kode biner yang masuk akal dan dapat dimengerti oleh tim pengendali Voyager di bumi. Menurut pihak NASA, sumber masalah tersebut sepertinya berasal dari salah satu dari 3 komputer yang terpasang, yaitu komputer pengelola subsistem data penerbangan atau FDS yang bertanggung jawab untuk mengemas data sains dan teknik yang diperoleh sebelum dikirim kembali ke bumi oleh unit modulasi telemetri atau TMU. Kedua perangkat tersebut sangat penting dalam urusan komunikasi antara Voyager dengan bumi, karena saat komunikasi antara FDS dan TMU berjalan dengan baik, maka perangkat FDS akan mengkompilasi informasi tentang Voyager 1 dalam bentuk paket data tertentu yang ditransmisikan ke TMU sebelum dikirimkan ke bumi. Karena komunikasi antara FDS dan TMU waktu itu mengalami gangguan, maka data yang dikirimkan ke bumi hanya berupa angka 0 dan 1 atau pola kode biner yang terus berulang. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim insinyur NASA berusaha mengirimkan perintah baru pada tanggal 1 Maret kemarin yang memerintahkan perangkat FDS pada wahana antariksa Voyager 1 yang dinilai efektif untuk mengesampingkan data yang kemungkinan sudah rusak. Akhirnya, pada tanggal 3 Maret, NASA berhasil mendeteksi adanya aktivitas dari bagian lain FDS yang berbeda dengan bagian yang sebelumnya mengirimkan aliran data yang tidak terbaca. Setidaknya butuh 4 hari bagi para insinyur untuk memecahkan kode sinyal tersebut. Barulah pada tanggal 10 Maret kemarin, tim insinyur NASA menemukan bahwa sinyal tersebut berisi pembacaan seluruh memori dari perangkat FDS. Isi dari pembacaan memori FDS itu antara lain adalah instruksi dari bumi tentang apa yang harus dilakukan FDS, nilai apapun yang terkandung dalam kode yang bisa diubah sesuai status wahana atau perintah dari tim kendali, serta data ilmiah dan teknis yang bisa diunduh. Setelah mendapatkan kabar yang cukup baik itu, tim insinyur NASA kemudian membandingkan pembacaan kode dan variabel dari sinyal baru itu dengan sinyal sebelum terjadinya masalah pada perangkat FDS. Upaya tersebut diharapkan mampu menemukan sumber masalah yang saat itu sedang berlangsung, dan upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, berlanjut pada tanggal 18 April kemarin, tim insinyur NASA mulai mengirimkan kode ke lokasi terbaru Voyager 1. Pengiriman kode tersebut adalah proses yang sangat melelahkan karena sinyal radio memerlukan waktu sekitar 22,5 jam untuk menempuh jarak antara bumi dan Voyager 1. Dan kemudian diperlukan waktu 22,5 jam lagi untuk mendapatkan sinyal kembali dari wahana antariksa Voyager 1. Nah, barulah momen yang paling dinantikan datang pada tanggal 20 April kemarin setelah wahana antariksa Voyager 1 berhasil memberikan update terbaru tentang status kesehatannya untuk pertama kalinya setelah 5 bulan putus kontak. Meskipun memang sudah berhasil tersambung kembali, namun wahana antariksa Voyager 1 masih belum mengirimkan data sains yang valid kembali ke bumi, karena sekarang wahana antariksa tersebut hanya berfokus dapat mengembalikan informasi yang dapat digunakan dalam menganalisis kesehatan dan status pengoperasian sistem yang ada di dalamnya. Selanjutnya, selama beberapa minggu ke depan, tim insinyur NASA akan terus berupaya menyesuaikan perangkat FDS dan lainnya dengan tujuan untuk memulihkan wilayah sistem yang bertanggung jawab untuk mengemas dan mengembalikan data sains penting dari lokasi wahana antariksa Voyager 1 yang sudah memasuki ruang antar bintang sejak lama.
Dari berbagai hal yang sudah saya jelaskan tadi, ini tentu merupakan pencapaian yang penting sekaligus luar biasa, sebab 35 tahun setelah diluncurkan pada tahun 1977 silam atau pada tahun 2012, wahana antariksa Voyager 1 lah yang menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Kemudian, selain wahana antariksa Voyager 1, untungnya saat ini wahana antariksa Voyager 2 masih beroperasi dan masih berkomunikasi baik dengan bumi. Kedua wahana antariksa tersebut tetap menjadi satu-satunya objek buatan manusia yang berhasil menjelajahi luar angkasa di luar pengaruh matahari atau bisa dikatakan sudah keluar dari tata surya kita. Pada intinya, saat ini wahana antariksa Voyager 1 sudah berhasil melakukan komunikasi kembali dengan bumi setelah 5 bulan putus kontak. Dan seperti yang sudah saya jelaskan pada video engineering Voyager kemarin, jika masalah seperti ini sudah sangat sering terjadi terhadap kedua wahana antariksa baik pada Voyager 1 ataupun Voyager 2. Dengan berhasil kembali terhubungnya wahana antariksa Voyager 1 setelah mengalami putus kontak selama 5 bulan, kita sekali lagi diingatkan akan keahlian dan ketekunan para insinyur NASA dalam mengatasi tantangan luar angkasa yang begitu kompleks. Meskipun tidak jarang menghadapi kendala komunikasi seperti yang dialami oleh Voyager 1 tadi, namun keberhasilan mereka dalam memulihkan koneksi menegaskan bahwa ketekunan dan upaya terus-menerus adalah kunci dalam menjelajahi luar angkasa ini. Dengan demikian, pencapaian tersebut tidak hanya menandai keberhasilan teknologi manusia, tetapi juga semangat penjelajahan yang tidak kenal lelah. Semoga dengan adanya keberhasilan luar biasa ini menjadi inspirasi bagi generasi mendatang dalam mengeksplorasi alam semesta yang penuh dengan misteri dan tentunya sangat luas ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.